Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kembali kita datang bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan sebentar dan akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk boleh berdoa sejenak. Tuhan, kami berterima kasih untuk sore hari ini. Kami punya waktu untuk berhenti sejenak dari kegiatan kami dan boleh menyembah Engkau dan menerima kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kembali kita sore hari ini akan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini saya akan bacakan dari kitab Filipi pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-10 sampai ke-12. Ya. Dan Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Filipi, dan dia menuliskannya dari penjara, dia menuliskan dalam keadaan yang sulit. Dan saya ingin saudara dengan memperhatikan background ini, kemudian mendengarkan apa yang saya bacakan sebentar. Di ayat yang 10 dikatakan, yang ku kehendaki, ini kata Paulus ya, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan
aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, 3 ayat yang baru kita baca ini begitu kaya, begitu penuh dengan kebenaran yang saya percaya sore hari ini akan memberikan perspektif yang baru, kekuatan buat kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa yang menjadi concern utama atau prioritas utamanya adalah mengenal Tuhan. Saudara, kalau ada orang yang punya banyak pengalaman dengan Tuhan, kita akan setuju untuk mengatakan bahwa salah satunya adalah Rasul Paulus. Ya, mulai dari pertobatannya, ya, dia banyak sekali mengalami hal-hal yang sifatnya supranatural, luar biasa dalam pelayanannya, ya. Dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Tetapi di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi dia katakan bahwa adalah kerinduannya untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Jadi saudara, pengenalan akan Tuhan itu bukan sekedar kita mengalami mujizat di dalam hidup. Tapi pengenalan akan Tuhan di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa yang pertama, mengenal kuasa kebangkitannya. Dan itu jelas Rasul Paulus alami dengan luar biasa. Kuasa kebangkitan Yesus membuat Rasul Paulus melayani dengan mujizat yang luar biasa. Tetapi bagian yang kedua, ya, dari bagaimana Paulus mengenal dia adalah lewat persekutuan dalam penderitaannya. Kadang bagian yang kedua ini merupakan bagian yang kita tidak suka untuk alami. Tetapi saudara, untuk mengenal dia, maka apa yang Rasul Paulus katakan perlu terjadi kedua-duanya dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, ada kuasa yang pertama-tama mengubahkan kita. Kita berubah dan kita melayani dia dan kita melihat tanda-tanda ajaib. Baik dalam pelayanan kita, baik dalam hidup kita. Tetapi bagian pengenalan akan Tuhan yang kedua adalah persekutuan dalam penderitaannya. Ya, dikatakan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya juga akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan kemudian yang menurut saya mencengangkan dari seorang Rasul Paulus, dia katakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Apa hal ini saudara? Hal ini yaitu tadi pengenalan akan Tuhan. Jadi dengan kata lain Rasul Paulus mengatakan dengan apa yang aku sudah lakukan dalam pelayananku, ya dalam pewahyuan yang Tuhan berikan kepada aku, bukan berarti aku sudah sungguh-sungguh mengenal dia. Karena pengenalan akan Tuhan itu tidak pernah komplit saudara. Ya, tapi kita bisa bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kalau Paulus mengatakan aku masih mengejarnya, apalagi saudara dan saya. Kita perlu mengejar pengenalan akan Tuhan itu. Rasul Paulus tidak mengatakan aku mengejar berkatnya. Rasul Paulus tidak mengatakan aku mengejar kuasanya. Tetapi yang Rasul Paulus katakan aku mengejar pengenalan akan Tuhan. Aku mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Dan dia katakan bukan berarti aku ini sudah sempurna. Ya. Dengan demikian kita juga boleh mengatakan bukan berarti kita sudah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan kalau kita jadi anak Tuhan karena Tuhan tangkap kita. Tetapi setelah kita ditangkap Tuhan, pengenalan akan Tuhan kita harus kejar dan tangkap. Saudara, kita tidak bisa nangkep Tuhan sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Ya, itu bagian Tuhan. Tetapi mari kita kejar untuk semakin mengenal Dia. Dan ini adalah waktu-waktu di mana kita belajar untuk bersekutu di dalam penderitaannya. Kristus mengalami penderitaan dari macam-macam aspek. Dia menderita karena ditinggalkan, dia menderita karena difitnah, dia menderita karena dia diejek, dia menderita karena sungguh-sungguh secara fisik
mengalami sakit, penderitaan kita macam-macam saudara. Ya, dan lewat penderitaan itu rupanya Tuhan mau kita punya persekutuan. Dan persekutuan kita dengan Dia semakin dalam melewati penderitaan itu. Dan saya ingin kembali mengingatkan kepada kita apa yang Rasul Paulus tadi katakan, yang ku kehendaki. Wow, Paulus menghendaki mengenal Tuhan lewat kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Mungkin saudara hari-hari ini kita belum bisa mengatakan, aku menghendaki persekutuan dalam penderitaan. Ya, daging kita mengatakan gak enak persekutuan dalam penderitaan. Tetapi kalau kita mengatakan Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, kita berikan izin untuk membawa kita untuk punya pengenalan yang dalam. Baik lewat kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan. Nah saudara, kalau kita mengenal seseorang dan kita hanya mengenalnya pada waktu dia mengalami keberhasilan, dia mengalami kejayaan, maka pengenalan kita akan dia itu kurang sempurna. Karena seorang yang berhasil, seorang yang melakukan perkara yang luar biasa juga punya sisi di mana dia struggle, di mana dia bergumul, di mana dia juga melewati hidup ini dan punya tantangan-tantangan. Dan Tuhan mau kita punya kedua aspek ini untuk mengenal Dia lewat kehidupan kita. Tuhan menunjukkan kuasanya, tapi Tuhan izinkan kita untuk bersekutu, fellowship in His suffering. Jadi kita berfellowship lewat penderitaan di dalam Kristus. Ini penderitaan yang bukan karena kesalahan kita, penderitaan yang kita terima karena kita mau untuk mengenal Dia. Dan tidak ada jalan yang lain. Ya, Rasul Paulus katakan, aku mau mengenal Dia, baik lewat kuasa penderitaannya, juga persekutuan di dalam penderitaannya. Biar pada waktu kita mengalami masa-masa di mana kita mengalami penderitaan, kita mengingat, kita sedang menggenapi Filipi 3 ayat 10. Apa yang Rasul Paulus katakan, mengenal Dia. Dan kita berlari, kita tangkap pengenalan akan Tuhan itu. Karena itu begitu penting. Karena umat yang mengenal Allahnya akan jadi kuat dan bertindak. Ya, Alkitab mengatakan pengenalan akan Tuhan membuat kita menjadi aman, menjadi kuat, dan menjadi fokus tetap kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur lewat kebenaran firman-Mu. Kami belajar Tuhan apa yang Rasul Paulus katakan. Bahwa yang dia kehendaki adalah mengenal Engkau dengan benar. Baik itu lewat kuasa kebangkitan-Mu, baik itu lewat penderitaan yang kami lewati, persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Ajar kami supaya kami boleh semakin mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.